Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, salam jumpa kembali ya di channel kebanggaan kita Kareklong Official ya. Pada kesempatan kali ini kita coba sama-sama bahas topik terkait dengan keputusan bergabungnya Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat ke Partai Golkar ya. Kita bacakan berita yang ditulis oleh tempo.co.id ya. Setelah itu kita ulas. Oke, mantap ya. Kita bacakan ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Tempo.co ya, pada Kamis 19 Januari 2023, judul beritanya adalah Ridwan Kamil gabung ke Golkar. Ini komentar dari parpol pendukungnya di Pilkada Jawa Barat 2018. Oke. Tempo.co Jakarta. Ridwan Kamil secara resmi bergabung dengan Golkar pada Rabu kemarin 18 Januari 2023. Gubernur Jawa Barat itu pun langsung mendapatkan jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Kokeir Badan Pemenangan Pemilu. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan langsung masuknya pria yang akrab disapa Kang Emil itu ke partainya. Dia menyatakan kedua belah pihak telah melakukan komunikasi intensif sejak lebih dari setahun belakangan. Pendekatannya lama banget, lebih dari setahun, kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar Rabu 18 Januari 2023. Golkar bukanlah partai pendukung Ridwan Kamil saat pemilihan gubernur Pilgub Jawa Barat tahun 2018. Saat itu Emil yang berpasangan dengan UU Rushanul Ulum diusung oleh gabungan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat dan Hanura. Saat itu Golkar yang berkoalisi dengan Partai Demokrat mendukung pasangan Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi. Oke. Lalu apa kata partai politik yang pernah mendukung Ridwan Kamil? Berikut hasil rangkuman Tempo ya. Oke. Yang pertama P3. P3 mengatakan bahwa itu hak politik Kang Emil ya. Pelaksana jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jawa Barat, Pepep Saiful Hidayat, mengatakan pilihan Emil itu sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Terlebih lagi Gubernur Jawa Barat itu memang bukan anggota partai manapun sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya PKB mengatakan bahwa Kang Emil harus belajar politik ya. Oke. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Saiful Huda menghargai pilihan Ridwan Kamil. Meskipun demikian dia menyarankan Gubernur Jawa Barat itu lebih belajar politik ya. Oke. Kemudian yang berikut Partai Nasdem harus dihormati, tak bisa diintervensi. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat San Mustafa menyatakan tak mempermasalahkan pilihan Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar. San mengatakan pilihan untuk bergabung dengan parpol tertentu merupakan hak warga negara. Oke. Kemudian selanjutnya Partai Gerindra, hargai orang yang ingin berkecimpung di politik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menghargai keputusan Ridwan Kamil untuk bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Pada prinsipnya bagaimana yang diajarkan Pak Prabowo, kami menghargai orang yang ingin berkecimpung di politik. Kalau dia bergabung dengan politik berarti dia mengorbankan waktu dan biaya untuk gagasan yang ideal, kata Habibur Rahman di Gedung DPR Jakarta Rabu 18 Januari 2023. Kemudian yang berikut PKS meramaikan dunia politik. Ketua DPP PKS Jawa Barat Haru Suandaru menilai langkah Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar bisa meramaikan dunia politik. Ketika disebut bergabungnya Emil berpotensi dapat membuat seru perpolitikan Jawa Barat. Haru pun tak menampiknya lantaran sosok Emil yang memang sudah dikenal luas. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian. Jadi memang proses bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini menjadi meramaikan ya perbincangan
di berbagai media ya. Banyak politisi-politisi dari berbagai partai memberikan komentar ya terhadap keputusan Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Ya, kenapa demikian? Karena memang kita ketahui bahwa Ridwan Kamil ini adalah sosok non partai yang ketika berkecimpung atau berkarir di dunia politik. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika dia mulai berkarir di politik sejak menjadi wali kota sampai dengan gubernur, Ridwan Kamil ini belum masuk secara resmi menjadi salah satu anggota salah satu partai. Tetapi dari sekian partai yang berdarah-darah saat membesarkan Ridwan Kamil, saya kira ya bukan Partai Golkar ya. Tapi kenapa keputusan terakhir adalah Ridwan Kamil harus bergabung dengan Partai Golkar ya. Padahal yang membesarkan dia sebelum itu adalah partai-partai lain ya. Oke, saya kira memang Ridwan Kamil tentu punya pertimbangan tersendiri ya. Apa sih yang dia dapat ya ketika dia masuk ke dalam Partai Golkar ya. Sahabat Karawang Official sekalian, kita akan coba membahas ya keuntungan apa yang akan didapat oleh Ridwan Kamil ketika dia masuk ke Partai Golkar, dan keuntungan apa yang akan didapat oleh Partai Golkar ketika berhasil merekrut Ridwan Kamil menjadi salah satu kadernya. Oke, sahabat Karawang Official sekalian. Yang pertama adalah semua orang ya, semua mata tentu, semua kepala tentu tertuju pada satu harapan yang sama, yaitu bahwa Ridwan Kamil itu memang sedang mengincar posisi cawapres ya. Atau Ridwan Kamil itu sedang mengincar salah satu posisi untuk bisa ambil bagian dalam pertarungan Pilpres 2024 ya. Walaupun di dalam berbagai kesempatan Ridwan Kamil menyatakan bahwa dia akan mengkampanyekan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Artinya apa? Artinya bahwa Ridwan Kamil ingin membesarkan atau ingin meningkatkan elektabilitas Pak Airlangga Hartarto. Apakah demikian ya? Oke, itu akan menjadi perbincangan yang lebih menarik. Apakah memang benar Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar itu hanya ingin mendongkrak atau hanya ingin tulus bahwa dia ingin membesarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, atau memang ada kepentingan lain yang dia inginkan, yaitu salah satunya mungkin bisa mendapat kesempatan menjadi cawapres kah, bisa didukung dari Partai Golkar ya, kira-kira begitu. Jadi saya kira itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Ridwan Kamil ini tentu sudah memikirkan jangka panjang ya ke depannya. Jadi kalau seandainya ketika dia bergabung di Partai Golkar saat ini, lalu pada kontestasi Pilpres 2024 Ridwan Kamil tidak mendapatkan posisi ya, katakanlah sebagai capres atau cawapres, saya kira Ridwan Kamil tentu punya alternatif lain, yaitu bagaimana Ridwan Kamil sudah mengamankan posisinya sebagai kandidat untuk Pilgub Jawa Barat nanti. Jadi tiket Golkar itu saya kira sudah dipegang oleh Ridwan Kamil. Ya, kenapa? Karena keputusan Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar, lalu jikalau dia dimajukan di Pilgub nanti merupakan salah satu kandidat dari Partai Golkar, saya kira Ridwan Kamil sudah membunuh salah satu lawan terberatnya ya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Karena kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah pada Pilgub 2018, Kang Deddy Mulyadi itu merupakan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang cukup kuat bertarung dengan Ridwan Kamil ya. Jadi ketika Ridwan Kamil sudah masuk ke Partai Golkar, maka otomatis tiket untuk gubernur nanti itu sudah dipegang oleh Ridwan Kamil, sehingga dengan sendirinya Kang Deddy harus mendukung Ridwan Kamil. Jadi saya kira ini strategi yang mantap sekali ya. Jadi walaupun misalnya posisi di Pilpres 2024 Ridwan Kamil tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia sudah mengunci tiket untuk Pilgub Jawa Barat nanti. Jadi saya kira dengan demikian maka
posisi tawar posisi tawar Ridwan Kamil itu tetap akan unggul terus ya. Jadi ketika dia akan memenangkan Pilgub Jawa Barat dan dia sudah berada dalam tataran elit Partai Golkar. Nah, oleh karena itu maka Pilpres kali ini misalnya Ridwan Kamil tidak bisa terakomodir, ya saya kira langkah-langkah ke depan Ridwan Kamil ingin mengamankan dirinya di Pilpres pada pemilu-pemilu berikutnya. Jadi saya kira itu yang keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh Ridwan Kamil ya ketika dia memutuskan bergabung dengan Partai Golkar ya. Kemudian yang kedua adalah apa sih keuntungan Partai Golkar ketika merekrut tokoh seperti Ridwan Kamil ya. Sahabat Karyawan sekalian, saya kira kita semua tentu tahu bahwa semua partai politik ini ingin menang di pemilu 2024 ya. Jadi persoalan menang capres-cawapres itu saya kira ya menang boleh, ya menang syukur ya. Kalau tidak menang tidak apa-apa, tetapi yang penting adalah suara pemilu Partai Golkar itu harus tetap berada di posisi puncak. Sehingga Partai Golkar itu melakukan banyak strategi untuk merekrut tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ya, jadi potensi Partai Golkar merekrut Ridwan Kamil itu saya kira mereka sedang mengamankan posisi untuk bisa menang di pemilu 2024 ya. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini adalah salah satu sosok yang mempunyai banyak pengikut ya. Di media sosial Ridwan Kamil itu memiliki banyak sekali followers ya. Kemudian Ridwan Kamil juga merupakan salah satu gubernur di Jawa Barat yang merupakan penyumbang suara terbesar di Republik ini. Jadi saya kira ini menjadi satu keunggulan besar buat Partai Golkar ya. Jadi kalau memang Ridwan Kamil benar-benar serius bekerja untuk membesarkan Partai Golkar ya saya kira pemilu 2024 itu Partai Golkar akan meraup suara yang signifikan. Oke, sahabat Karyawan sekalian, itulah sedikit analisis singkat dari saya. Ya, teman-teman silakan tanggapi, silakan komentari balik ya, atau silakan kasih saran pendapat ya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar channel ini ya. Oke, sahabat Karyawan sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Mantap.